Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali untuk pertemuan yang kedua, melakukan pembelajaran mapel komputer akuntansi, yang pada hari ini kita akan membahas tema tentang men-setting data baru perusahaan. Saya harap kalian sudah melakukan kegiatan pemasangan aplikasi ini, karena pada minggu yang lalu saya sudah menunjukkan bagaimana cara-caranya. Kalaupun ada yang belum bisa atau belum terpasang program ini di komputer kalian, silakan datang ke sekolah untuk menginstalasinya. Nanti akan dibantu oleh Toolman. Demikian akan kita lanjutkan untuk materi inti pada pagi hari ini. Sesuai dengan materi yang ada di buku kalian, buku komputer akuntansi yang telah dibagi, di situ pada halaman 15 ada contoh tentang perusahaan yang data-datanya akan kita lakukan pensettingan atau pengentrian atas nama PD Angkasa, alamat Jalan Raja Wali Timur nomor 15 Bandung, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara untuk memasukkan identitas perusahaan ini? Maka kita bisa membuka aplikasi Mayop-nya. Coba kita buka bersama-sama. Nah, di sini di desktop kalian, kalau sudah terpasang aplikasinya, maka ikon Mayop itu akan ada di desktop, di tampilan awal. Silakan kita klik. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan semacam ini. Ya. Kalau di aplikasi kalian yang kalian install itu versi bukan ED, maka tampilannya hanya berbunyi accounting versi 18. Tapi di komputer saya, ini saya install yang ED. Tidak jadi masalah ya, jangan menjadikan itu sebagai hambatan, karena perbedaannya hanya sedikit dan tidak terlalu berpengaruh. Nah, tampilan awal semuanya akan sama seperti ini. Open, create, explore, what news, exit. Kita bahas satu persatu. Kita bisa memilih open manakala kita sudah memiliki file perusahaan Mayop, ya, perusahaan di aplikasi Mayop sebelumnya yang telah kita entry sebelumnya. Jadi kita membuka kembali file yang sudah ada. Kalau kita memilih create atau mengkreasi begitu ya, itu artinya kita membuat file baru yang nanti akan kita tunjukkan pada pagi hari ini. Kemudian explore itu adalah alat kita untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Jadi kita bisa melihat melalui contoh yang sudah ada, tetapi ya semua berbahasa Inggris. Kemudian what news itu adalah informasi-informasi terbaru yang akan disampaikan secara online berkaitan dengan program ini, ya. Jadi berarti harus terkoneksi dengan internet. Sedangkan exit itu kita pilih kalau kita ingin mengakhiri program ini. Mari kita sama-sama memasukkan data perusahaan dengan kita menekan pilihan create. Ya, seperti ini tampilannya. Ya, di situ ada ucapan selamat datang, welcome to the Mayop New Company File Assistant. Gitu. Itu semacam perkenalan dari Mayop untuk kita penggunanya. Kita next saja. Kemudian di situ ada serial number. Serial number itu tidak perlu kita isi karena ini hanya versi trial ya, uji coba.
Ya, kita tag saja. Kita mengisinya ke company name. Kita isi bersama-sama. PD Angkasa, tab lagi, ABN, itu kita lewati saja karena di soal tidak ada data mengenai hal itu. Kemudian address, Jalan Raja Wali Timur, kita ketik. Nomor 15 Bandung. Ya. Tab lagi, nomor telepon 022 325 5575. Tab 022 325 5575. Alamat email angkasa cp.net.id. Udah, kita klik next. Nah, di situ ada tampilan macam ini. Tell us about your accounting year. Itu adalah pertanyaan mengenai tahun pembukuan yang akan kita masukkan. Di soal itu tahunnya adalah tahun 2010. Ya, kita ketik 2010. Oke. Last month. Last month itu artinya bulan terakhir. Bulan terakhir dari tahun pembukuan, tahun keuangan. Biasanya bulan terakhir adalah Desember. Kita klik Desember ya, kita pilih. Kemudian conversion month. Conversion month itu pengertiannya seperti ini. Mayap Accounting request that you choose a conversion month. The conversion month is the month in which you choose to begin entering transaksi. Adalah bulan yang kita pilih manakala kita akan memasukkan transaksi. Jadi, kalau transaksi yang akan kita kerjakan itu adalah bulan Desember misalkan ya, kita diberi kasus bulan Desember, maka kita bisa mengisikannya Desember atau 1 bulan sebelum itu misalkan November ya, karena biasanya data tentang saldo awal utang piutangnya adalah bulan November. Jadi kita bisa pilih November atau Desember juga boleh. Nah, kenapa tidak boleh memilih Januari? Karena selama ini pengertian kita awal transaksi adalah Januari. Nah, kita tahu bahwa perusahaan itu melakukan penerapan siklus akuntansi yang diawali dari Januari dan diakhiri bulan Desember. Tahap terakhir untuk periode akuntansi adalah kegiatan melakukan jurnal penutup, dan jurnal penutup itu dilaksanakan di bulan Desember. Sehingga kalau kita memilih Januari, maka Mayop akan mengasumsikan atau mengartikan bahwa perusahaan ini sudah melakukan tutup buku. Yang ditutup buku atau ditutup akunnya adalah akun pendapatan dan modal. Sehingga kalau kita memilih Januari, maka bagaimanapun caranya nanti kalian akan kesulitan atau tidak bisa memasukkan akun pendapatan dan modal. Padahal di soal ini data yang kita masukkan adalah data bulan Desember yang lengkap, yaitu ada harta, utang, pendapatan, modal, pendapatan, biaya, dan sebagainya itu. Jadi lengkap 5 macam akun. Jadi kalau kita memilih Januari, maka khusus akun pendapatan dan biaya, maksud saya mohon maaf, pendapatan dan biaya itu tidak bisa kita entry. Gitu ya. Jadi harus hati-hati manakala kita memilih conversion month. Conversion month juga tidak bisa kita masukkan kalau bulan terakhir itu bulan terakhirnya mendahului dari conversion month. Misalkan begini, bulan terakhir kita pilih November,
conversion month-nya kita pilih Desember, itu juga tidak akan bisa masuk. Ya, jadi conversion month itu harus lebih dulu daripada last month. Dan kalau datanya itu lengkap, akun yang diberikan ke kita itu kasusnya adalah lengkap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban, maka jangan memilih bulan Januari untuk conversion month-nya. Oke, demikian. Selanjutnya, jumlah periode akuntansi. Ada dua pilihan, ada 12, ada 13, 12 dan 13. Perbedaannya begini, kalau kita memilih 12, maka transaksi jurnal penyesuaian akan dimasukkan otomatis sebagai transaksi bulan ke-12, yaitu Desember. Sedangkan kalau kita memilih 13, maka transaksi mengenai jurnal penyesuaian akan dianggap sebagai transaksi yang terjadi di bulan ke-13. Sehingga nanti kita bisa melihat perbandingan antara neraca saldo sebelum penyesuaian dan neraca saldo sesudah penyesuaian. Itu kalau kita memilih 13. Tetapi kalau kita memilih 12 atau 12, maka bila kita sudah memasukkan jurnal penyesuaian, maka kita hanya akan tahu neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk membuka neraca saldo sebelum penyesuaian sudah tidak bisa kalau kita sudah memasukkan data penyesuaian. Yes, neraca saldonya cuma itu saja yang bisa dilihat. Tetapi kalau 13, kita bisa melihat neraca saldo sebelum penyesuaian dan sesudah penyesuaian. Silahkan dipilih mana untuk pembelajaran kita yang memudahkan, kita pilih 12 dulu. Next. Berikutnya ada tampilan semacam ini. Please confirm your accounting information. Ini adalah konfirmasi apakah periode akuntansinya semacam ini. Kita bisa cek lagi untuk memastikan kebenarannya. Your financial year is January to December. Betul ya, 12 bulan ya. You have selected 12. Kemudian your conversion month is November. Tanggal 1. Ya, sudah. We will not be able to enter any transaksi before this date. Artinya kita tidak bisa memasukkan transaksi sebelum tanggal ini. Jadi sebelum tanggal 1 November, kalau kita sudah memilih conversion month-nya bulan November tanggal 1, maka bila kita memasukkan transaksi sebelum ini tidak akan bisa masuk. Itu lanjut, next. Nah, ini sekarang ada pilihan untuk kita membangun kode akun. Kita tahu bahwa setiap perusahaan itu harus memiliki akun yang merupakan ruang untuk memasukkan transaksi-transaksi, untuk mencatat transaksi-transaksi. Ya. Kapan kita memasukkan saldo akun? Ada 3 pilihan. Pilihan pertama, I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Itu artinya kita mulai memasukkan data akuntansi berupa nama-nama akun dan saldonya itu berdasarkan data yang sudah disediakan oleh Mayop. Kita tahu Mayop ini adalah rilis dari pembuatnya yaitu Australia, sehingga model akunnya itu adalah model internasional, yang mana model internasional itu aktiva tetap itu letaknya lebih dulu daripada aktiva lancar. Sedangkan kita yang di Indonesia itu memakai model aktiva lancarnya dicatat lebih dulu daripada aktiva tetap. Sehingga daripada nanti membuat bingung kalian, kita tidak memilih yang ini. Kemudian kalau kita memilih yang kedua, I would like to import list of account provided by my accountant after I've done creating my company file. Artinya
Kita mengambil data akun itu melalui proses import, mengambil dari program yang lain yang dalam hal ini adalah Excel. Jadi nama akun itu dibuat di program Excel. Yang mana yang nama akun ini yang saya tunjukkan ya, biar kalian tidak bingung. Nah ini, yang dinamakan nama akun itu adalah mulai dari ini, harta, utang, modal, dan seterusnya. Ini. Nah, ini bisa kita memasukkannya lewat proses, ada 3 pilihan tadi. Jadi, kalau kita mengambil lewat cara import, berarti data itu harus siap dulu diketik di program Excel. Yang ketiga adalah pilihan I would like to build my own account list once I begin using Mayop accounting. Artinya kita membangun daftar akun bersamaan kita memulai Mayop. Jadi ini 2 pekerjaan langsung kita lakukan, mengetik data akunnya langsung di program itu, program Mayop. Ini menurut saya lebih efisien ya. Kita pilih yang ketiga ini. Next. Sekarang adalah cara untuk menempatkan di mana data Mayop tadi, hasil pekerjaan kita, itu dimasukkan di drive mana. Kalau kita memilih di C, seperti yang disediakan di program ini, kita tetapkan ada di C, maka bila komputer dimatikan dan data itu tidak kita pindah ke D atau tempat untuk menyimpan data yang permanen, maka data Mayop akan hilang. Bukan programnya yang hilang, tapi datanya bisa hilang. Nah, alangkah aman kalau kita memilih tempat yang permanen. Kita change. Kita klik change. Nah, seperti ini. Misalkan kalian pilih di dokumen, boleh yang menurut kalian aman, silahkan pilih, sesuaikan dengan tampilan yang di komputer kalian ya. Nah, saya letakkan di drive Wonorejo, di Angkasa, save. Nah, maka akan tertulis semacam ini. Jadi PD Angkasa itu terletakkan di folder Wonorejo, folder saya sendiri, kemudian ini drive yang permanen tadi, bukan drive C ya. Kita next. Nah, ada 2 pilihan, ada setup assistant atau command center ya. Nah, kalau kita memilih setup assistant, ini adalah untuk kita masih melakukan pengaturan customizing, artinya kita masih melakukan pengaturan khusus untuk perusahaan tertentu, untuk perusahaan tertentu. Nah, yang bisa kita lakukan kalau kita mengerjakan secara umum seperti ini adalah kita pilih command center. Klik command center if you want to jump right ya, and begin entering transaksi. Kita pilih command center. Ya, semacam ini tampilannya. Kita klik account. Nah, ini adalah tampilan untuk Mayop versi 18 ED. Yang membedakan antara ED dengan yang tidak ED adalah ada time billing sama payroll. Kalau yang di tidak ED itu hanya account, banking, sales, purchase, inventory, dan card file ya. Tidak jadi masalah karena time billing sama payroll nanti jarang sekali kita aktifkan ya.
Demikian anak-anakku latihan untuk membuka program ini sekaligus memasukkan data perusahaan. Silahkan dipraktekkan dan silahkan untuk melakukan eksplorasi untuk mengawali materi ini secara mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.